Tapi sepertinya rencana untuk debut dari boy group baru tersebut tidak terwujud, aka gagal gitu. Jadi mualaf itu terus buat konten. Gak perlu dong ya aku sebutin siapa dia ya, yang menyebutkan Yo Jin-gu jelek. Gila guys, 31 tahun sama anak alias bocil yang usianya 12 tahun. Ih, gak kebayang gak sih? Hey yo, what's up guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan nih subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga ya buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai Kak Dita Karang yang dikabarkan udah comeback home alias pulang kampung ke Indonesia. Kira-kira apa ya alasan Kak Dita Karang untuk pulang kampung? Jadi Cinggu, salah satu member asal girl group Secret Number asal Indonesia yakni Dita Karang diketahui menyempatkan diri untuk pulang kampung. Hal ini ia lakukan untuk menghadiri acara pernikahan dari kakak kandungnya, siapa lagi kalau bukan Puspa Kirana Karang yang diselenggarakan pada pagi tadi tanggal 7 Agustus. Dan ini disiarkan langsung melalui channel YouTube Kirana Karang. Melalui siaran itu, Dita Karang terlihat cantik dengan menggunakan kebaya khas Bali bersama dengan keluarganya dalam kegiatan tersebut. Para penggemar juga turut menyampaikan rasa bahagianya atas pernikahan kakak kandung dari Dita Secret Number tersebut. Lucky juga berpesan bagi mereka yang ingin membagikan foto agar membuat blur wajah anggota dari keluarga Kak Dita atas dasar privacy. Dan kalau kita berbicara mengenai Dita Karang, baru-baru ini penampilan Kak Dita dengan rambut barunya yang blonde itu juga menimbulkan dugaan baru dari para penggemar bahwa kayaknya Secret Number ini akan segera melakukan comeback. Karena guys, bukan rahasia umum lagi nih kalau ada idol K-pop yang mana warna rambutnya itu kayak berubah alias stylenya juga kayak ada perubahan lah gitu. Pasti akan ada something yang terjadi dengan idol tersebut. Salah satunya mungkin adalah akan ada project baru aka comeback. Makanya banyak yang berpraduga bahwa kayaknya Secret Number ini akan segera melakukan comeback deh. Dan kalau kita berbicara mengenai idol K-pop yang berasal dari Indonesia, kalian tuh tahu nggak dengan Kak Lodi? Jadi Kak Lodi sebelumnya itu kan dikabarkan akan segera debut di sebuah boy group baru. Tapi rencana itu ternyata gagal nih guys. Dan akhirnya Kak Lodi itu akan segera debut solo di bawah naungan agensi yang bernama Amers Entertainment. Jadi pada tanggal 6 Agustus, agensi dari Kak Lodi yang baru yaitu Amers Entertainment membuka akun resmi media sosial untuk artis solo terbarunya. Artis tersebut adalah Lodi yang merupakan idol grup K-pop pertama yang berasal dari Indonesia dan pernah juga debut sebagai anggota boy group yang bernama 14U. Sebelumnya 14U juga debut di bawah naungan BG Entertainment pada tanggal 22 Juli tahun 2017 dengan album single VVV dan bubar pada 10 Mei tahun 2019. Dan kemudian Lodi ini dikabarkan akan debut kembali dengan boy group baru yang mana boy group ini anggotanya akan ada 4 orang di bawah naungan agensi GN Entertainment, dan dia juga telah mengganti namanya menjadi Blue yang rencananya akan debut tahun ini nih guys. Tapi sepertinya rencana untuk debut dari boy group baru tersebut tidak terwujud, aka gagal gitu. Dan pada akhirnya para penggemar mendengar kabar bahagia bahwa kini ia kembali menggunakan nama panggung Lodi, enggak Blue lagi. Jadi dia itu kayak menggunakan nama panggung pada awalnya, dan kini dia juga enggak berada di bawah agensi GN Entertainment, tapi dia itu berada di bawah agensi yang baru yaitu Amers Entertainment. Akun Instagram Lodi juga mengunggah foto profil terbarunya dan menyampaikan bahwa ia akan bekerjasama dengan agensi baru dan memohon dukungan penggemar untuk aktivitasnya di masa depan. Jadi kurang lebih seperti inilah pernyataan dari Kak Lodi. Kalau Lodi sendiri itu menyampaikan pesannya dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Korea, Inggris, Indonesia, dan juga Jepang. Kita baca yang versi Indonesia ya guys, karena kita juga orang Indonesia, itu yang kita paham. Halo semuanya, ini Lodi, aku gembira sekali ya akhir ini bisa mengumumkan kalau sekarang aku bekerja sama dengan Amers Entertainment untuk aktivitasku di kedepannya. Ya, ini adalah perjuangan yang rumit dan panjang, tapi aku berharap kalian semua dapat terus mendukung aku ya, dan aku juga akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua di kedepannya. Terima kasih banyak dan aku cinta kalian semua. See you soon. Ya, kita berharap semoga debutnya Kak Lodi di Korea sebagai seorang solois itu dapat sukses, mengingat bagaimana rumitnya perjalanan dari
dari Kak Lodi. Semoga hasil yang ia perjuangkan selama ini dapat berbuah manis. Apalagi untuk berkarir di Korea itu juga bukan something yang easy gitu ya kan. Apalagi di tengah persaingan yang keras, kita tahu bahwa semuanya emang menjadi sangat sulit banget. Tapi kita harapkan yang terbaik buat Kak Lodi. Semoga dia dapat sukses di agensi yang barunya. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang Kak Lodi, aku akan memberikan kalian beberapa fakta tentangnya. Fakta yang pertama adalah Kak Lodi ini adalah seseorang yang ahli dalam berbagai bahasa. Seperti yang kalian lihat tadi, dia tuh pandai dalam bahasa Korea. Nggak hanya itu saja, dia juga pandai dalam bahasa Inggris dan juga Jepang, guys. Dan dia ternyata dulunya emang tinggal di Indonesia dengan nama Edward Wen. Oke, jadi dulunya dia tuh nggak pakai nama Lodi tapi pakai nama Edward. Dan etnis Lodi ini merupakan campuran, guys. Campurannya adalah dari Korea dan juga Cina. Dan untuk kebangsaan adalah kebangsaannya itu Indonesia. Lodi dulunya adalah seorang model dan spesialisasinya adalah menggambar dan berbicara bahasa asing. Dia juga suka melukis cat minyak dan juga menari sendiri. Dia benci hari-hari yang lapar dan juga panas. Dan kalau di ini juga punya suara yang bagus sih. Habis itu dia juga kemampuan yang bagus dalam hal dance. Intinya dia itu menurut aku talented banget sih. Dan jangan lupa juga ya buat kalian semua untuk support Kak Lodi dan juga Dita Karang dalam berkarir di Korea Selatan sana. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang seleb Korea Selatan yang menikahi warga negara Indonesia yang super cantik. Dan dia ternyata sudah dikabarkan mualaf dan bakal lancar juga bahasa Indonesia. Nah, seorang selebriti asal Korea Selatan yaitu Daehoon resmi menikah dengan seorang warga negara Indonesia yang cantik. Nah, kisah asmara dari keduanya yang melanggang ke pelaminan pun viral di media sosial. Gak hanya menikah dengan warga negara Indonesia yang cantik, pria tampan itu juga diketahui merupakan seorang mualaf. Alhamdulillah ya. Kemahirannya dalam menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi pun banyak di-appreciate oleh warga negara Indonesia. Lalu seperti apakah kisah mereka? Daehoon sendiri itu merupakan pria kelahiran Korea Selatan yang punya kisah unik saat berada di tanah air. Meski dia itu warga asing, tapi pria yang dikenal sebagai selebriti TikTok ini pun justru pasti saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa unggahan video yang dibagikan melalui akun Instagram miliknya, yaitu @daehoon_na. Dalam video tersebut, ia nampaknya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Dan beberapa waktu yang lalu, Daehoon menjawab salah satu pertanyaan dari penggemarnya mengenai kepercayaan yang dianutnya. Secara terang-terangan, ia mengaku sebagai seorang muslim. Iya, aku muslim, aku mualaf. Beberapa bulan yang lalu aku udah jadi mualaf. Tapi aku tidak bikin konten tentang agama aku. Padahal aku juga tahu itu bakal jadi viral. Karena aku tidak mau pakai agamaku sebagai alat untuk menjadi terkenal gitu. Agama itu preferensi aku banggakan menjadi mualaf, aku punya agama, beragama Islam, iya, tapi aku tidak ada rencana bikin video YouTube, video TikTok gitu. Apalagi aku juga belum paham, aku juga lagi belajar. Assalamualaikum ya guys. Alhamdulillah ya guys, karena di zaman sekarang kan kebanyakan orang jadi mualaf itu terus buat konten. Gak perlu dong ya aku sebutin siapa dia ya, sadar sendirilah ya kan ya. Intinya gitu deh guys, ada beberapa orang yang kayak menggunakan hal tersebut untuk menarik attention dari orang. Entah itu emang caranya dia untuk cari uang, ataupun itu caranya dia cari attention, we don't know ya. Intinya hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi untuk Daehoon, alhamdulillah dia tidak menggunakan agamanya sebagai ladang pencari uang. Dan selain itu, beberapa waktu yang lalu, pria yang memiliki 149.000 followers di Instagram ini juga ngumumin pernikahannya dengan mengunggah sejumlah foto. Daehoon membagikan momen saat berhasil mempersunting seorang warga negara Indonesia cantik, namanya adalah Julia Prastini. Julia Prastini juga dikenal sebagai seorang selebgram yang punya banyak followers di Indonesia. Untuk caption, mungkin captionnya buat para jomblo menangis ya. Jadi captionnya kayak gini: alhamdulillah sah, terima kasih semua untuk doa dan ucapannya, semoga cepat nyusul ya, stay safe dan juga healthy semuanya. Nah buat kalian, kapan nih nyusul? Ya. Dan momen manis saat keduanya dalam balutan busana pernikahan pun dibanjiri berbagai ucapan dari publik. Gak sedikit yang terkaget dengan kabar bahagia dari pasangan rupawan tersebut. Semoga pernikahan dari Kak Daehoon dan Kak Julia itu langgeng dan segera diberikan momongan. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga, yaitu tentang trainee dari Girls Planet 999 yang menyebutkan Yo Jinku jelek. Terus kenapa nih?
kok dia nyebutin Yo Jinggu itu jelek? Jadi guys, pada tanggal 6 Agustus, acara Survival Mnet Girls Planet 999 menerima minat yang luar biasa dari para penggemar dan juga pemirsa K-pop, bahkan melampaui pencarian real time. Di antara peserta pelatihan yang menjadi berita utama, ada Chen Xin-wei, seorang peserta pelatihan di bawah si grup, meninggalkan komentar yang gak masuk akal kepada Yo Jinggu dan bahkan ngebuat penonton menjadi tertawa. Jadi sama wawancara, Chen Xin-wei yang terbang dari Cina dengan harapan untuk menjadi idol global berikutnya duduk untuk melakukan wawancara di belakang panggung dengan staf. Dalam siaran tersebut, Xin-wei yang memamerkan bahasa Koreanya meskipun tidak pasti ditanya apakah pendapatnya tentang Yo Jinggu, dia kemudian menjawab sambil tersenyum, dia jelek, dia itu pria yang jelek. Bingung, PD dan staf memintanya lagi untuk mengatakannya dalam bahasa Cina dan terjemahan dalam bahasa Koreanya mengatakan dia tampan. Ketika staf menjelaskan bahwa Xin-wei baru saja mengatakan bahwa aktor itu jelek, dia pun langsung panik nih guys dan meminta maaf dan juga memohon tolong jangan tayangkan ini ya, maafkan aku, dia pria yang tampan, aku benar-benar meminta maaf. Wih, lucu banget ya guys. Jadi sebagai tanggapan, pengguna internet bereaksi dengan tawa dan berkomentar, dia imut dia menyebut Yo Jinggu jelek karena kesalahan dan dia ingin mengatakan tampan tetapi dia memanggilnya sebaliknya. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Dia pengen ngucapin tampan kok jadi jelek. Widih, tapi lucu banget sih guys. So, untuk sekarang udah tahu dong ya kenapa si Xin-wei ini mengatakan Yo Jinggu jelek, karena itu adalah kesalahan saja. Dan sementara itu, Chen Xin-wei yang menarik perhatian para penggemar K-pop dengan kesalahan lucunya mendapatkan reaksi sebaliknya dari para master vokal dan juga dance di bawah si grup. Chen yang merupakan salah satu yang termuda di kelompok bersama dengan Shen Xiaoting dan juga Xu Ruwei dan Huang Xingqiao. Mereka membawakan Rumor, lagu yang dibawakan di program Produce 48. Dan sebelum penampilan mereka, unit ini dikagumi sejak awal dengan tinggi badan para member dan juga visual mereka yang cantik. Sesuai dengan nama grup mereka adalah Visual Killer. Mengenai penampilan Chen Xin-wei, master vokal Lim Han-byul kecewa dan berkata, Chen Xin-wei tampaknya sangat tidak stabil dalam nada. Jadi saya merasa kasihan dengan nada suaranya. Namun untuk master tari Jang Cho-hee memuji peningkatannya dengan mengatakan, Chen Xin-wei, saya ingat Anda tidak dapat menghafal lirik dan koreografi dalam lagu isyarat. Sejujurnya saya sangat kecewa saat itu, tapi saya terkejut bahwa mataku baik-baik saja sekarang ini. Itu benar-benar berbeda dari ketika kamu menyanyikan lagu tersebut. Di sisi lain, ikon K-pop yaitu Sunmi memuji anggota Visual Killer lainnya, yaitu Shen Xiaoting dan berkata, saya nggak punya apa-apa untuk dikatakan, Anda bermain dengan panggung. Dan pada akhirnya Xiaoting menerima sambutan hangat dan menjadi satu-satunya kandidat tim untuk Planet Top 9. Girl Planet 999 yang dimulai dengan penampilan penuh energi menarik perhatian tentang siapa yang akan mendominasi top 9 di episode-episode berikutnya. Chen Xin-wei yang juga memiliki antisipasi yang tinggi dari pemirsa diharapkan untuk menunjukkan peningkatan keterampilan menyanyi dan menarinya di siaran yang mendatang. Dan untuk topik yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang Chris Wu. Jadi ternyata guys, untuk korban termuda dari Chris Wu itu adalah seseorang yang berusia 12 tahun. Oh my god, gila ini muda banget sih. Jadi baru-baru ini akun Instagram Idol Isu mengunggah tentang kasus dari Chris Wu. Pemilik nama Wu Yipan ini diketahui sudah ditahan atas dugaan penanaman cabai terhadap beberapa perempuan. Dan menurut sumber terbaru, salah satu korbannya diduga berusia 12 tahun. Sementara untuk Chris Wu Yipan itu berusia 31 tahun. Gila guys, 31 tahun sama anak alias bocil yang usianya 12 tahun. Ih, nggak kebayang gak sih? Gimana nih, kayak serem banget gak sih? Serem kan ya? Itu kok bisa ya? Kok bisa-bisanya Chris Wu mengajak anak usia 12 tahun untuk berhubungan seperti itu? Allahu Akbar, kayak miris banget sih, nggak nyangka banget guys, sumpah speechless. Beberapa komentar yang lain ditinggalkan netizen Korea adalah kayak gini. Kalau kau melihat komentar di Instagram Wu Yipan itu sangat berantakan. Meskipun dengan semua yang telah dia lakukan, ada penggemar yang masih mendukungnya dengan komentar, kami mencintaimu, dan bahkan menawarkan diri untuk masuk penjara bersamanya. Gila sih yang nawarin masuk penjara ya. Orang udah lega gitu ya, dikasih kebebasan, ini malah mau masuk penjara nemenin Chris Wu. Habis itu ada juga yang berkomentar, hukuman mati. Aku berharap dia mendapat hukuman sesuai dengan hukum Cina. Aku mohon.
Dan sebelumnya memang dikabarkan bahwa hukuman untuk Chris Wu itu tidak main-main guys. Hukuman untuk Chris Wu ini sepertinya akan berat. Dan para pemerintah di Cina juga telah mengatakan hal tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa meskipun Chris Wu ini terkenal, punya banyak uang dan sebagainya, dia itu akan tetap mendapatkan hukuman yang berat dari pemerintah Cina. Dan kalian juga perlu catat ya bahwa hukuman di Cina itu memang tegas guys. Hukumannya tegas banget. Kemungkinan Chris Wu ini akan dipenjara, habis itu dia itu akan dideportasi kembali ke negara yang sesuai dengan kebangsaannya, karena Chris Wu sendiri itu memiliki kebangsaan Kanada gitu guys. Oke guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepapan di next time bersama dan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.